Tutup buku dulu, Nak. Menurutmu, apa yang membuat orang bisa jadi pahlawan? Apa, Pak? Pahlawan? Nasionalisme, Pak. Dia kan yang berjuang membela negara kita. Ketika saya membutuhkan tempat untuk sendiri, tapi saya tidak punya uang untuk beli. Saya kenal dengan seseorang calo tanah, lalu saya diantar kemari, tapi saya tidak ada uang. Saya bicara sama anak tertua, ketika itu bekerja baru beberapa bulan. Akhirnya anak memberi saya, oke, Mama jangan sedih, uang berapa yang dibutuhkan, tanah itu harganya berapa. Ketika saya kasih tahu apakah cukup untuk satu rumah, pertanyaan anak tertuaku, anakku, kalau sudah dibersihkan mungkin 10 rumah pun nggak kelihatan. Dia juga nggak nyangka kalau yang saya beli, dia tidak tahu yang saya beli itu bukan tanah yang layak untuk dihuni. Saya teringat betul ketika itu lahan ini benar-benar gerumbul. Hutan pun ini lebih lebat daripada hutan karena sepanjang hidup yang punya tidak pernah dijamah. Tapi tekad saya sudah bulat untuk memilih tinggal di hutan ini, di lahan ini, walaupun belum berbentuk lahan gerumbul, tapi tekad saya sudah seperti ini. Saya tidak akan mundur. Orang-orang memanggilnya Butin. Ia sosok perempuan yang tangguh dan pemberani, Nak. Namun dia memutuskan hidup menyendiri di hutan. Untuk mengatasi ketakutannya itu, dia bercocok tanam. Ini salah satu hasilnya, bisa kamu lihat. Apa dia tidak takut dengan binatang liar atau hantu, Pak? Yang namanya hutan belantara, bukan saja setan, demit, akan tetapi binatang-binatang melata yang berbisa sangatlah banyak. Saya sering kali mendapatkannya, dan bahkan tidur pun saya disusul ular. Di bawah bantal saya ada ular. Kemarin juga saya bertarung sama ular. Tapi kalau hantu, setan itu tidak ada menampakkan diri, tapi yang lebih lebih berbahaya sebenarnya bukanlah hantu, akan tetapi ular yang berbisa. Tapi kalau di tempat tidur malam hari, saya takutnya nggak sadar menyentuhnya, pasti dia menggigit. Dan saya minta tolong kepada siapa, di sini nggak ada satu orang pun, jangankan tetangga, kalau di musim hujan orang lewat pun tidak ada. Tapi saya yakin Tuhan Maha Segala-galanya. Saya bersyukur, saya umat yang paling dicinta Tuhan, paling disayang Tuhan. Tuhan selalu melarang makhluk-makhluknya untuk menyakiti saya, termasuk makhluk yang sangat-sangat berbisa. Pak, kenapa Butin lebih memilih tinggal menyendiri di hutan? Seorang pahlawan pada dasarnya terasing, Nak. Baik oleh lingkungannya maupun oleh dirinya sendiri. Namun mereka berusaha bangkit dan melawan keterjajahan itu. Ini kalau petani di luar negara, di luar sana, jadi petani itu makmur mulya.
bisa kaya raya. Tapi petani di negara kita, Indonesia ini, nggak ada petani yang bisa sukses, nggak ada petani bisa kaya. Semua miskin, petani sengsara. Harga permainan harga luar biasa. Jadi petani Indonesia tak punya harapan masa depan. Saya terkadang iri, petani-petani di luar sana itu, di luar negeri, petani sayur bisa kaya raya, tapi saya semua tanam belum kaya, saya uang pun nggak pernah dapat. Nah, inilah yang harus kita lawan. Ini rumah beliau, Butini, yang sekarang ditinggalkan di hutan, Nak. Sekarang beliau mengasingkan diri di hutan menyendiri. Dulu tempat tinggal saya itu merupakan gubuk kecil gitu di samping. Ini baru sekitar berapa tahun ya, anak-anak itu sebenarnya sih nggak tega saya tinggal di hutan. Anak kedua seringkali Mas, Mama harus, kalau Mas yang ngomong kan, Mama pasti bisalah membujuk untuk tinggal sama kita. Dek, jangan memaksa Mama untuk tinggal sama kita di kota. Biarlah kalau kamu sayang sama orang tua, bukan begitu caramu memaksa orang tua tinggal sama kamu, itu bukan kamu sayang orang tua. Biarlah Mama tetap di sini untuk memerdekakan diri. Karena apa? Apa yang Mama, pilihan hidup Mama itu yang terbaik. Kalau kamu sayang orang tua, dan kalau kita ini memang sayang orang tua, ya kitalah yang harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang tua. Untuk meringankan beban orang tua, bagaimana caranya kita bisa membantu, memberi penerangan, itu yang perlu dipikir. Jangan selalu mikir supaya Mama ikut ke kota. Ketika itu anak-anak sudah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu pasang-pasang listrik, clear, selesai sampai pasang jet pump. Alhamdulillah, beban saya sudah berkurang. Apa sih Pak kira-kira yang membuat beliau memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang normal? Kesedihan dan kesakitan yang luar biasa. Setelah suaminya meninggal, beliau memutuskan untuk menjadi seorang TKW di Malaysia, Nak, demi menyekolahkan ketiga orang anaknya. Anak-anaknya tergolong pintar-pintar dan cukup berhasil juga. Namun ternyata kesedihan dan kesakitan itu belum berakhir. Uang hasil dari menjadi seorang TKW di Malaysia ternyata digelapkan oleh orang yang dipercayainya. Kenyataan itu seperti pisau yang mengiris dan mengupas. Yang kecil gosok. Dulu orang bilang saya itu cantik. Kenapa masih muda nggak menikah lagi, anaknya masih kecil-kecil, biar ada yang membantu meringankan beban, kata temen. Justru kalau saya menikah lagi, saya nggak konsen membina anak-anak yang sangat-sangat membutuhkan. Kalau saya sendirian, kan betul-betul saya itu mencurahkan semua pikiran saya membina anak-anak. Ternyata apa yang saya cita-citakan tercapai, anak-anak bisa belajar lebih baik dari saya, belajar tinggi, bisa setara dengan mereka-mereka yang punya duit. Setelah mereka dewasa, mereka juga membujuk saya untuk mau tinggal bersama mereka di kota.
Tapi untuk saya sendiri saya menyangkal. Kalau saya, untuk apa saya di kota tinggal sama kalian? Saya tidak punya ilmu pengetahuan untuk hidup di kota. Justru kalau saya tinggal di kota, saya justru menambah beban kota. Saya lebih memilih tinggal di belantara ini. Memang orang bertani itu membutuhkan ilmu untuk cocok tanam, ilmu bagaimana menanam dengan baik. Tapi saya ini sedikit pun tak punya ilmu bertani, ilmu berternak juga. Jadi sangat-sangat saya belajar sambil berjalan. Intinya saya membersihkan lahan, saya juga belajar memahami satu demi satu, menanam ini bagaimana menanam ini. Jadi saya ini bisa dikatakan saya ini tani daden-daden. Ya intinya saya ingin memahami tanah ini, tanaman dan tanah, supaya tanaman ini bisa subur, bisa cepat berbuah dan bagus hasilnya. Saya ibaratkan saya menjaga anak. Kalau anak sehat, otaknya bagus, bisa menyerap ilmu pengetahuan dan bisa berkembang dengan baik. Seperti halnya anak-anak yang saya jaga. Nah, tanah juga saya pikir tanah itu perlu sehat untuk bisa menghasilkan tanaman yang baik. Sangat unik ya Pak. Di kota seramai kota Rembang ada juga seorang wanita yang mengasingkan dirinya di hutan. Ih, kok pahit ya? Hidup itu pahit, terkadang juga getir. Mau mengeluh tidak ada gunanya. Kalau kita terjatuh, jangankan orang simpati, menoleh pun tak sudi. Kita sendirilah yang harus berjuang melawan kepahitan. Ibarat kita mau makan buah jeruk, perlu proses. Mau instan, boleh, tinggal belah, sudah kelihatan isinya. Tapi hasilnya pahit. Kalau mau proses, memang lama, tapi hasilnya indah dan nikmat rasanya. Ya tentu saya lebih memilih rasa daripada mainan. Pak, saya ingin belajar seperti beliau. Sepertinya Bapak mengenalnya. Iya nak, Bapak cukup mengenal beliau karena memang beliau pernah menjadi tenaga Bapak dan bahkan beliau pernah menggarap sawah milik Bapak.